Mengenalmu adalah hadiah terindah. Mencintaimu adalah satu keputusan. Denganmu merajut satu ikatan adalah suatu delusi yang kemudian Tuhan kabulkan. Pertama melihatmu, harusnya tidak ada kecocokan antara kamu yang radikal pada hobimu yang Koreaan, seorang pengagum fanatik grup K-pop yang terbawa di keseharianmu, dengan aku yang mencintai komedi, sehari-harinya selalu garing dan terkesan aneh. Bersandar pada kata penasaran, aku yang masih labil tentang rasa, menghampirimu adalah peristiwa biasa yang kerap aku dan teman-temanku lakukan, tanpa peduli ujungnya seperti apa. Kita berpadu dalam rasa yang kita sebut cinta, tidak menghiraukan satu perbedaan yang kita sebenarnya sadar, membiarkan kita hanyut dalam deras renjana, mengabaikan jarak akan jauhnya perjalanan. Kita tempuh saja sampai di mana. Hati yang sedang mekar-mekarnya membawa kita pada hari-hari yang berwarna, bermula dari perjumpaan selepas kerja, berlanjut pada mencari jajanan senja, menikmati hawa malam di jalanan kota, sembari mengantarmu pulang. Tampak bodoh memang, kita mengikhlaskan hati semakin jauh jatuh setiap harinya, sementara kita tahu akan berujung kelam. Sungguh tindakan bodoh. Tak ada hubungan paling sia-sia selain dari menyatukan hati antara dua iman yang berbeda. Hanya akan berlabuh pada dua pilihan, antara salah satunya akan mengalah atau berakhir pada perpisahan. Kita tahu itu, dan bodohnya kita keras kepala tetap menjalaninya. Bodoh. Semata-mata kita berserah pada kalimat, ya sudah, terserah bagaimana nanti. Tuhan memberi cinta sebagai anugerah. Tuhan akan memberi jalan terbaik pada akhirnya. Kita tunggu saja. Pelan-pelan kita mengarungi samudera kisah tanpa ada masalah. Kita dewasa dalam menanggapi perdebatan sederhana. Kita tipe setia dan selalu mendahulukan kata percaya. Kita adalah hubungan nyaris sempurna di mata orang-orang. Bila aku mengingat mundur ke belakang, di awal-awal, setiap pulang kerja kita selalu menyempatkan singgah di pinggiran jalan, memesan 2 porsi tusuk sate sebagai makanan yang menjadi favoritmu kala itu. Disajikan sederhana di depan kita sempurnakan dengan cerita. Sehabis itu, kita menyusuri jalanan sore dengan motor Beatku. Kita duduk di pematang jalan bersama 2 cup minuman segar, menikmati senja hingga surya tenggelam. Apapun kita ceritakan, canda tawa, baru aku mengantarmu pulang. Roman kita memang sederhana, namun kita menikmatinya. Di awal-awal juga, kita pernah punya warung bakso langganan. Kamu pasti masih ingat. Abangnya yang kerap senyum-senyum setiap melihat kita. Baksonya cukup enak, sudah lama tak pernah lagi kita coba. Juga ada gerobak nasi goreng di dekat gang rumahmu waktu itu. Abangnya juga sama, selalu tersenyum setiap kita datang. Barangkali dia iri melihat kita. Banyak tempat-tempat makan yang kita titip kenangan.
Mungkin terlalu panjang bila satu-satu kuceritakan. Mereka-mereka itu apa kabar ya? Mungkin mereka bertanya-tanya sudah lama tidak pernah lagi melihat kita. Itu baru satu dari puluhan rutinitas yang menjadi kenangan. Belum lagi kenangan pada tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Di sana juga kita telah meninggalkan jejak-jejak kisah yang layak kita kenang. Mungkin tempat pertama yang kita jelajah adalah wisata Ancol. Saking lamanya masa itu terlewat, aku sampai lupa. Barangkali kenangannya hanya pada sebatas foto-foto dan menikmati hembusan angin sore di dermaga tempat itu. Yang berkesan mungkin ketika kita datang ke sana kali kedua. Ketika kamu pengen banget pergi ke wisata SeaWorld, aku melihat bahagia di wajahmu saat itu. Ketika yang kamu inginkan tercapai untuk main ke sana. Di sana, kita sepasang pengunjung yang petakilan. Foto sana-sini dan penuh drama layaknya seorang dosen mengomentari setiap objek yang ada di sana. Kamu pasti masih ingat banget momen itu. Foto-foto dan video yang kita rekam di sana, jangan disimpan ya. Nanti kamu susah melupakan. Hampir kelupaan. Ada satu tempat yang waktu awal-awal sering kita datang. Tepi danau di dekat Cempaka. Setiap sore kita ke sana melepas lelah dan menulis cerita di akhir senja. Duduk di rerumputan tepat di pinggir danaunya. Menatap ujung langit yang mulai jingga. Entah apa yang kita ceritakan, aku lupa. Waktu saat itu selalu berasa singkat. Hanya sebentar sudah malam saja. Setidaknya di sana kita meletakkan prasasti memori tentang kita. Danau itu sekarang kayaknya sudah tidak terawat. Aku juga sudah tak pernah lagi ke sana. Nanti, suatu saat bila kamu lewat, lihat ke arah tempat biasa kita duduk ya. Siapa tahu jejak masih tersisa dan rindu dengan kita. Tak ada hubungan yang sepanjang jalan mulus. Kita juga pernah sepakat untuk memberi jeda. Memberi waktu pada kita untuk saling melenyapkan ego, menguji seberapa kuat rindu melemahkan kerasnya hati. Pernah kita mendiamkan rasa selama berminggu-minggu, menutup komunikasi, tidak saling peduli, sejenak berhenti, berharap rasa yang ada akan layu, menemukan tempat singgahan baru. Tapi di akhir kesepakatan kita kembali saling cerita. Kita gagal membuka hati kepada yang lain. Malah justru memberi kita sakit. Hati kacau sekacau-kacaunya. Rutinitas yang hilang dan kita rindukan. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan. Tepat di tahun kedua kala itu, bertemu kembali bersama rindu adalah kado sederhana sebagai perayaan 2 tahun kita bertahan. Kita menghabiskan waktu di tempat wisata Taman Mini di hari itu. Penantian yang terasa sangat panjang, terobati disaksikan miniatur Nusantara yang ada di sana. Bertambah satu tempat yang masuk ke deretan tempat kenangan yang layak kita ingat dan ceritakan. Satu kejadian yang pastinya juga selalu kuingat. Ketika mama dan adikmu datang ke sini, aku berkumpul bersama keluargamu kala itu. Serasa aku menjadi bagian dari keluarga lengkapmu. Mama dan papamu baik, apalagi adikmu. Menerimaku dengan senang, melihat anak gadisnya dijaga olehku. Bersama keluargamu, kita ke bioskop, mencari makan malam, menghabiskan malam di tengah kota. Menjadi momen langka yang mungkin tak akan pernah terjadi lagi. Salam buat keluargamu ya. Semoga mereka baik-baik saja.
Yang paling berharga dalam suatu hubungan adalah ceritanya. Deretan kenangan yang telah kuceritakan adalah baru sebagian kecil dari cerita kita. Belum pada usaha dan perjuangan kita untuk saling menyiram rasa tetap mekar di setiap harinya. Hati dan rindu adalah alasan utama kita tetap ada, tetap bernafas, dan jantung tetap berdenyut. Kamu yang bekerja jauh dari rumah harus naik angkutan umum dengan perjalanan 2 jam, memilih untuk tetap pulang pergi dari rumah, tidak mencari tempat yang terdekat di sana, merelakan lelah setiap harinya, sampai rumah hingga jam 1 malam, hanya untuk kita tetap bertemu. Aku selalu menantimu di halte dekat rumahku, menunggu kedatanganmu tanpa bebanku, hanya untuk melihatmu hari itu. Menutup setiap harinya dengan sempurna, hanya dengan beberapa menit saja ketika mengantarmu sampai ke rumah. Bercerita tentang pengalaman seharian di atas motorku, tentang bahagia dan kekesalanmu hari itu, sembari memelukku, kita pelan melaju. Setelah kamu, aku yang gantian bercerita. Saatnya kamu yang menjadi wadah cerita sehariku. Mungkin aku yang paling bawel di antara kita. Aku bercerita sepanjang jalan sampai ke rumahmu. Entah kamu dengar atau tidak, entah kamu peduli atau tidak, aku selalu melakukan itu. Dengan kepalamu yang bersandar di bahuku, mendengar ceritaku yang sebenarnya tidak begitu perlu, hanya sebagai pengisi waktu, melegakan hati dan melepas rinduku. Dan sekarang tinggal kenangan. Benar yang pernah kita bayangkan sebelumnya. 2 iman yang kita satukan dengan cinta yang dulu kita abaikan. Akhirnya kita menyerah dan membiarkan luka menerpa dengan begitu sakitnya. Kita yang saling menyadari akan kuatnya hati pada iman yang kita pegang masing-masing, akhirnya sepakat merelakan cinta yang kita jaga dan selama bertahun-tahun kita pertahankan. Kisah-kisah dan harapan yang pernah kita ucap, akhirnya kita korbankan demi Tuhan yang kita kenal sejak lama, jauh sebelum aku dan kamu dipertemukan. Aku lebih mencintai Tuhanku dengan salib yang selalu di depanku sebagai penuntun jalan hidupku. Dan kamu juga lebih mencintai Tuhanmu dengan sujud sembahmu 5 waktu sebagai jaminan surga untukmu. Adalah pilihan tepat yang kita ambil dengan sepakat. 2 perbedaan yang tak akan pernah bisa disatukan. Kita berada di ambang kisah dan kita harus siap merelakan. Melepasmu adalah satu keputusan hebat yang kupilih. Menantang hati untuk merasakan sakit dengan begitu perihnya. Harus bisa. Aku tahu, sesakit-sakitnya yang kurasakan, mungkin kamu yang lebih sakit sebagai kaum Hawa. Air mata yang kau tumpahkan lebih banyak. Patah hatimu yang terjadi akan berbekas lama. Di pertemuan terakhir kita, kamu menangis di pelukanku, menyalahkan sebuah pertemuan, dan kau menumpahkan banyak air mata dengan begitu derasnya. Kenapa dulu kau mendekatiku? Kenapa aku jatuh hati? Kenapa caramu mengambil hatiku sempurna sampai terjebak seperti ini? Ini kenapa rasanya bisa sakit banget? Deretan kalimat-kalimatmu yang ku tahu hanya sebagai bahasa kekesalan atas keadaan. Aku terdiam mengusap rambutmu. Ribuan kisah bahagia, duka, canda tawa, romantis, sedih, kecewa, rindu, senyum, tertawa lepas sedang berada di bayanganku saat itu dengan berantakan. Harusnya aku tidak mengeluarkan air mata juga, tapi aku lemah. Malam itu kita keliling ke jalanan yang sering kita kunjungi kala itu. Merasakan kembali saat-saat pertama kita memulai kisah.
Di atas motorku kita melaju pelan. Aku memintamu memelukku untuk terakhir kalinya. Kau peluk erat serasa tak mau melepas. Dan kita tahu itu adalah waktu terakhir dari cerita kita. Aku mengantarmu ke halte malam itu. Kamu hati-hati, semoga kita bisa bertemu lagi. Masih tersisa puing-puing kisah yang masih menancap di hati. Melupakan segala yang pernah terjadi adalah hal paling sulit. Terlintasnya wajah dan cerita tentangmu dalam ingatan adalah hal yang tak bisa kuhindari. Sesekali menjelma menjadi perih. Namamu yang sempat kupahat pada dinding paling dalam di hatiku, berusaha kuhapus dengan berbagai macam upaya. Sekalipun telah pudar sebagian, tapi masih bisa terlihat dengan nyata. Kau yang telah menanam terlalu dalam, hingga untuk memusnahkannya harus terkoyak bersama luka. Melenyapkan semua rasa yang terawat dengan sangat sempurna tidak akan bisa dengan cepat hilang sesuai harapan. Terlihat musnah dari luar, tapi masih berdiam benih yang berada paling dalam. Waktu yang ambil peran akan mengikis dengan sangat perlahan. Namamu yang pernah kuletakkan di istana hati paling megah, berdiam di atas singgasana paling tinggi, telah berubah menjadi duri yang selalu menyayat jiwa setiap terlintas. Menghentikan langkahku sementara, mengundang luka, menambah derita, hingga terkadang membawaku kembali pada kisah dan cerita yang harusnya aku lupakan. Namamu yang telah kuletakkan di ruang hati paling sudut yang tak pernah kujamah. Kututup dengan pintu baja agar kau tetap di sana sampai lenyap tak bersisa. Dengan kuatnya namamu yang ada di sana, masih bisa meruntuhkan semua penghalang. Harusnya kamu tak lagi menghantui, tetap di sana, hilang dan pergi. Yang kita lewati adalah perpisahan tanpa dendam. Hati yang pernah jatuh kembali kita angkat, membunuh rasa yang telah menjalar ke seluruh jiwa, menghentikan denyut asmara yang bercampur di dalam aliran darah, menghapus cinta yang kita percaya anugerah. Berharap secepatnya kau menemukan yang terbaik dariku. Rela melihatmu bahagia bersama jodoh yang telah digariskan untukmu. Melepas kesedihanmu, kau melupakanku. Nanti, jauh setelah ini, bila ada waktu, ingat-ingat kembali tentangku sebagai senyum di tengah lamunanmu. Cerita panjang kita telah berakhir. Semoga kita bisa bertemu kembali.